Praktik dugaan mafia pupuk subsidi di Kabupaten Musirawas kian terang benderang. Hasil penelusuran tim investigasi Global TV Aktual menemukan indikasi kuat penyelewengan distribusi pupuk subsidi oleh pengecer resmi PPTS Multisida Agro Jaya di Desa Sukamana, Kecamatan STL Ulu Terawas. Pupuk yang semestinya menjadi hak petani kecil justru diduga mengalir ke perkebunan kelapa sawit, dijual di atas harga eceran tertinggi, bahkan menggunakan nama petani tanpa izin. Pada tanggal 13 Januari tahun 2026, tim mendapati sebuah mobil Mitsubishi L300 mengangkut sekitar 45 sak pupuk subsidi dari lokasi pengecer. Tujuan pengangkutan bukan ke lahan pertanian pangan atau hortikultura rakyat, melainkan ke kawasan perkebunan sawit. Fakta ini bertentangan langsung dengan aturan bahwa pupuk subsidi hanya diperuntukkan bagi petani terdaftar dalam ERDKK, bukan untuk kebun sawit dengan luasan tertentu. Tak hanya salah sasaran, pupuk subsidi tersebut diduga dijual dengan harga Rp140.000 per sak, jauh melampaui yang ditetapkan pemerintah. Praktik ini mengindikasikan perampasan hak petani sekaligus penggerusan uang negara. Investigasi semakin menguat setelah sejumlah petani menyatakan tidak pernah menebus pupuk, namun namanya tercatat dalam transaksi. Dani, anggota kelompok tani setempat, menegaskan bahwa dirinya tidak mengajukan penebusan pupuk pada tanggal 13 Januari tahun 2026. Saya sudah tidak punya lahan hortikultura, tapi nama saya dipakai untuk penebusan tanpa sepengetahuan saya, ujarnya. Pak Dani, kita anggota kelompok tani, Pak ya? Kelompok tani apa tuh, Pak? Mukti Tani. Bapak hari ini tanggal berapa nih, Pak? Tanggal 13. Mengajukan penebusan pupuk nggak, Pak? Enggak. Jadi Bapak merasa enggak, Pak ya. Tapi nama Bapak sudah ada, Pak, untuk penebusan ini kan sudah dipakai orang. Gimana? Ada nggak kompromi sama Bapak atau izin dulu sama Bapak? Nggak ada. Jadi harga itu biasanya berapa nebus, Pak? Nggak terlalu ingat, 140, Pak ya. Untuk biaya ongkos itu sudah masuk di 140 atau tambah, ada tambahan? lagi. Jadi minimal 15 mungkin, 16, Pak ya. Itu terakhir kapan tuh? terakhir nanti bulan berapa ya? Masih tahun yang kemarin. Iya, sekitar bulan 11, 10, Sekitaran itulah tadi. sekitar itu. Jadi seringkali kita tuh nggak dapat pupuk tuh, Pak ya, atau kejauhan tempat ngambil kan? Ngambil yang terlalu jauh. Terlalu jauh. Jadi kita ini sekarang nggak ada lahan lagi, Pak. Nggak Jadi untuk kedepannya mungkin nggak ngambil pupuk. ngambil lagi. Iya. Mungkin kalau ada kawan yang nggak dapat kartu mungkin baru melalui aku. Iya. Jadi selama ini lahannya memang minim, Pak ya, sewahan ya. Jadi hari ini Bapak tidak tahu kalau nama Bapak sudah Nggak tahu. digunakan orang untuk mengambil pupuk. Nggak tahu. Daftarnya sudah ada nih, Pak. Jadi mereka bilang ini Dani sekian sak, ini sekian sak. Kemungkinan banyak anggota kelompok tani lagi yang digunakan kayak gitu, Pak. Ya harapannya untuk pemerintah gimana? Apa pupuk dipermudah, Yang dipermudah lagi. harga dipermurah. Ini untuk harga ini, Pak, 140 itu berat tuh, Pak. Karena harga headnya 92.000 untuk Ponska. Jadi berat mungkin, Pak ya. Mungkin agak berat lah. Itu kan mau subsidi, istilahnya cuma namanya bayar subsidi. Tapi harga mahal, Pak. Harga mahal. Iya. Nggak di warung-warung. Ya, di sini selain kios ada tempat beli? Nggak ada lagi. Nggak ada. Ya, Karena nggak berani. terima kasih, Pak, atas informasinya. Hal senada disampaikan Sugiman, Ketua Kelompok Tani Mukti Tani. Ia mengaku sudah bertahun-tahun tidak mengajukan pupuk subsidi karena lahannya telah beralih ke sawit. Saya tidak pernah menebus pupuk subsidi lagi. Kalau ada data saya dipakai, itu jelas bukan dari saya, tegasnya. Fakta pencatutan nama ini mengarah pada dugaan manipulasi data ERDKK, sebuah praktik yang tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran aktif pihak pengecer. Praktik ini diduga melanggar sejumlah aturan serius, antara lain, penjualan di atas melanggar ketentuan Kementerian Pertanian, penyaluran tidak tepat sasaran, bertentangan dengan Permentan Nomor 10 Tahun 2022.
Tindak pidana ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, karena menyalahgunakan barang subsidi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika terbukti, perbuatan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan terstruktur yang merugikan petani kecil dan keuangan negara. Menanggapi dugaan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Musirawas melalui Novita menyatakan bahwa distribusi pupuk telah sesuai ERDKK, stok tersedia, dan penyaluran disaksikan Babinsa. Namun pernyataan ini dinilai bertolak belakang dengan temuan lapangan. Fakta adanya pupuk subsidi mengalir ke kebun sawit, harga di atas head, serta pengakuan petani yang namanya dicatut menunjukkan indikasi lemahnya pengawasan, bahkan dugaan pembiaran. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum APH, dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KPPP Kabupaten Musirawas segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh. Izin pengecer PPTS Multisida Agrojaya diminta dievaluasi total, dan bila terbukti bersalah, penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi. Kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen negara dalam melindungi petani kecil dari praktik mafia pupuk yang selama ini menjadi jeritan sunyi di desa-desa. Tim Investigasi Global TV Aktual. Dengan RDKK mereka itu gimana kita akomodir loh Pak. Iya. Namanya petani Penipuan itu, mata kami data. kita ngalang-ngalangi petani nak dapat subsidi, itu kan salah lagi gitu kan. Sebagai pengelola pengajar bapak ngecek memangnya untuk guna untuk Ya sejauh ini di sini potensi cabai memang besar Pak. di mana lah ada pak? Nah, untuk 2 tahun Kalau aku Pak ya, lalu, 2008 jadi dua kelompok. Tapi setelah itu alih fungsi, karena itu aduh nak kita nak Terakhir bapak nunggu irigasi ya. Berarti kelompok tani bapak ini yang terakhir dalam sawit. ya satu demand. Nah, yang lainnya sudah di sawit kan? Benar kan tuh kan? Iya paling terakhir. Sawit bapak. Kan di sela-sela sawit masih ditanam. Hidup lah. Iya masih memang. Itu logika ya pak. Sawit pucuk. Itu mana pun sinar matahari. Masih kecil juga. Yang bisa bilang dia ke kakang ini karena aku.